saudara-saudara, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Di hari ini Sabtu 24 Juli 2021 kita bertemu kembali dalam acara Morning Call GPIB. Saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Bunyung, Kalimantan Utara. Mari bersama-sama kita akan menghayati firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bimbing dan tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kami memahami dan mengerti akan kebenaran firman-Mu serta melakukannya dalam hidup beriman sebagai anak-anak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa di sorga, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita hari ini dari kitab Kejadian pasal 47 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan di seluruh negeri itu tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada lagi uang?" Jawab Yusuf, "Jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Demikianlah pembacaan Alkitab. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman dan melakukannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Yesus Kristus, menurut Williamson yang merupakan salah satu pakar ekonomi, oportunis didefinisikan sebagai mencari kepentingan pribadi atau diri sendiri dengan menggunakan tipu daya atau tipu muslihat. Apa hubungan kata oportunis dalam bacaan kita di pagi hari ini? Mari kita perhatikan bacaan kita pagi ini, saudara-saudara, di mana Yakub dan keluarganya dipelihara oleh Allah. Sebuah pemeliharaan yang secara khusus dirancang melalui pengaturan dan
campur tangan Tuhan dalam kedudukan Yusuf. Selanjutnya, saudaraku, di sini kita juga membaca tentang kerajaan Mesir yang diselamatkan dari keruntuhan. Sebab Allah itu adalah raja segala bangsa dan juga raja orang-orang saleh yang menyediakan makanan bagi seluruh umat manusia. Sekarang Yusuf kembali mengatur pekerjaan yang dipercayakan Firaun kepadanya. Tentunya cukup menyenangkan baginya untuk dapat pergi dan tinggal bersama ayahnya dan saudara-saudaranya di Goshen. Namun pekerjaannya tidak memungkinkan hal itu. Dan kita boleh garis bawahi bahwa Yusuf tidak oportunis. Dia tidak menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk kepentingan diri pribadinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, ketika bencana kelaparan menjadi makin parah, orang-orang Mesir menghadapi kekurangan makanan yang luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Orang kemudian datang kepada Yusuf untuk meminta makanan darinya bagi keluarga mereka. Dan mari kita perhatikan pada ayat 17. Di situ dikatakan bahwa ketika uang mereka habis, mereka menjual ternak mereka untuk membeli gandum. Dan akhirnya mereka terpaksa harus menggadaikan tanah dan diri mereka sendiri kepada Firaun agar mereka dapat memperoleh makanan. Dengan demikian seluruh negeri tersebut terkecuali wilayah para imam beralih ke tangan Firaun. Dan muncullah sebuah sistem feodal yang lengkap. Pemerintah menyediakan makanan dan rakyat membayar pajak 20% dari hasil kerja mereka. Nah, saudaraku, memang keadaan itu tidak menyenangkan, tetapi rakyat memerlukan gandum untuk makan. Mereka mengatakan kepada Yusuf, "Engkau telah memelihara hidup kami, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Keadaan yang sangat darurat itu memerlukan tindakan yang drastis. Maka penduduk Mesir menjadi budak Firaun dan tanah mereka menjadi milik negara. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, ketika dilihat dari penjelasan firman Tuhan tadi, kita melihat kondisi dan kesempatan yang dimiliki oleh Yusuf. Bahkan kita dapat belajar dari Yusuf, dan selain menyelamatkan keluarganya itu dari kelaparan, misi dan tugas Yusuf yang lebih luas itu adalah menyelamatkan seisi bangsa Mesir. Dan kondisi negeri itu sedemikian parah, saudaraku. Tetapi atas nama Firaun, Yusuf siap menanggulangi bencana itu sesuai dengan rencana yang disingkapkan dari mimpi Firaun. Dan sebagai wakil Firaun, Yusuf mengambil tindakan yang memperkokoh dan memperkaya kerajaan, bukan memperkaya diri pribadinya. Tetapi kalau kita perhatikan sekarang, banyak juga anak-anak Tuhan yang tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Yusuf. Ketika mereka diberikan tanggung jawab, mereka lalai mempergunakannya. Mereka lebih memilih hasutan iblis untuk tidak mempergunakan tanggung jawab itu dengan sebaik mungkin. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada anak-anak Tuhan yang terlibat korupsi, ada anak-anak Tuhan yang terlibat narkoba, bahkan ada anak-anak Tuhan yang salah mempergunakan tanggung jawab tersebut, bahkan rela meninggalkan keluarganya demi membangun keluarga yang baru. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, belajar dari kisah Yusuf ini,
Mari kita hendaknya menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Jangan pernah menggunakan kesempatan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita demi kepentingan diri kita sendiri. Tetapi marilah dalam situasi yang serba sulit ini, karena di masa pandemi COVID-19 ini, khususnya kita, saudara dan saya, dapat dipakai oleh Tuhan sebagai alat-alatnya, agar berkatnya itu tercurah bagi kita pribadi, bagi kita keluarga, bahkan sampai anak cucu kita diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dengan kehidupan Yusuf yang tidak memperkaya diri sendiri, tetapi ia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia memperkaya kehidupan bangsa Mesir melalui kehidupan umat Mesir yang ia tolong ketika mengalami kelaparan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami ketika tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami dalam setiap pekerjaan kami hendaknya juga boleh belajar dari Yusuf untuk tidak memperkaya diri kami, tetapi kami hendaknya selalu mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami, untuk dapat melakukan seluruh tugas tanggung jawab yang semua itu kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami sepanjang pagi hari sampai dengan sore hari dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, memampukan kami supaya kami dapat melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah acara morning call pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.